Welcome to the Girls Corner, where we share, heal, and be heard. Jadi ada apa sih, Nas? Ada apa ya, Sar? Ini episode perdana kita ya, by the way guys. Jadi kalau misalkan ada kurang-kurang dari awal udah di warning aja duluan ya. Kalau ada kurang-kurang, ada ya begitulah ya Ambil guys. hikmahnya, yang kurang-kurang dibuang. Iya. Atau dijadikan improvement Ya, untuk betul. episode kedepannya. Betul. PR training is real. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, Sarah? Jadi sebelum kita mulai, kayak kita mau introduce ourselves dulu kali ya. Oke. Jadi, kenalin aku Sarah dan now aku baru aja lulus dari Management Marketing sama aku juga ambil double degree di UK. Aku ambil Hospitality Management. Dan my friend here is the real is the real OG here. Dia lulusan Psychology of Science from Singapore. Clock it. Oke. Dan hari ini di The Girls Corner ini kita mau ngebahas something really hot Really hot. and viral di TikTok. Yang marak terjadi di sekitar Betul kita. sekali. Viral. Viral banget ini, kakak. By the way, ini aku ada contekan dikit, jadi kalau misalkan aku lihat-lihat nggak usah diviralkan ya, kakak. Kita ganti contekannya pakai prompter. Ya atau nanti ya script. nanti ya. Oke. Jadi kita mau Di episode perdana hari ini, Mm-mm. topiknya apa nih? topiknya adalah mengenai green flags dan red flags. Itu kayaknya lagi kayak viral banget di kalangan para Gen Z, Betul. di generasi kita kayaknya sih green flags dan red flags Betul. ini. Dan lebih maraknya lagi karena di TikTok itu sekarang banyak banget ya. Kalau misalnya kalian scroll dikit itu udah ada muncul green flag, red flag, seorang cowok, seorang cewek kayak apa, dan banyak banget. Jadi kadang tuh buat kita bingung itu sebenarnya green flag atau red flag atau apa gitu kan. Atau beige flag, ada Iya, tuh di oh tengah-tengah sekarang tuh beige Ada flag. beige Karena flag. kita harus selalu netral ya guys ya, Iya. untuk approaching something itu kayaknya emang harus ada di tengah-tengah gitu. Jadi Betul. ayolah kita create beige flag di antara red dan green itu. Betul. Tapi nih kadang ya cewek-cewek walaupun dia tahu sebenarnya pasangan itu ada red flagnya, tapi tetap gas. Malah kadang ya. Ini kalau misalkan kita tahu nih ada pasangan kita atau siapa, teman atau apa, dia punya red flag. Tapi sebelumnya itu dia dideketin juga sama green flag. Kadang itu cewek tuh karena suka tantangan, jadi dia pilihnya itu yang red flag gitu. Iya Itu sih, marak benar. terjadi juga. Betul. Jadi sebenarnya it's not only kayak di pria, Iya. cuman cewek juga sebenarnya Cewek banyak juga. sih. Iya, jadi Gitu. equality. Kita nggak bilang kalau misalkan cewek melakukan itu karena mentang-mentang dia cewek itu sebuah Kita green menormalisasi flag ya. itu enggak sih. Maksudnya Tidak. once it's a red flag gitu. Yes, oke. Oke, Sebentar next. nih. Jadi sebelum kita masuk ke intisari dari episode, Intisari. kita kayak mau catch up tentang live update kita ya. Boleh. Mulai dari Kakak Nasya dulu kali ya. Karena kan Kakak Hostnya Nasya nih dia ya? Kakak Nasya tuh baru menjalin udah hampir setahun? Baru No, berapa bulan? we're only like 7 months now. Ya, udah hampir mau setahun. Iya. Cepet ya. I know. Aku perasaan kayak baru kayak 3 bulan. 7 months gak sih bener? Hitung September, loh. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Oh, it's 8 months actually. 8 months, wow. Iya. Berarti lagi 4 bulan udah 1 year anniversary, girl. Ya, setengah lancar. Makasih. Okay, next. Dating life update ya, Kakak. Dating life updates-nya it's going very well. Cuman kita kaum LDR kita tahu lah gimana susahnya. Gimana susahnya ya menahan kerinduan itu. Walaupun kayak Bali Jakarta. Kamu kan juga Bali Jakarta kan for now. Bali Surabaya. Oh, Bali Surabaya betul. Itu tetaplah LDR. Jadi it's going very well. Cuman ya itu. Now playing LDR Aisa.
masukin lagu Raisa dengan muka kita yang sedih gitu kan. 1, 2, 3. Kalau misalkan aku sendiri sekarang dating life update-nya sebenarnya ini udah mau 6 tahun ya. Oh God. Year. Oh my God. Kira kayak baru mau 5. Oke. Parah banget guys. Wah. Aku tadi juga ngitung sih berapa. Dari 2020 ya, berarti 6 tahun. Wow. Dan setiap tahun itu kayak ada fasenya sendiri-sendiri. Pasti. Tapi untuk fase sekarang aku lagi menikmati fase sekarang karena fase sekarangnya tuh kayak gimana Kak? Jadi fase sekarang itu kebetulan ya kita lagi LDR ya. Ya. Jadi kayak kita lebih punya kesibukan masing-masing. Dan untuk komunikasinya ya kita cuma bentar-bentar doang karena dia juga kebetulan di rumahnya susah sinyal Kak. Jadi Halo, Anda di Surabaya mana? nggak tahu itu di rumahnya susah sinyal, jadi kita telepon kalau misalkan dia lagi di luar atau apa. Tapi kayak bentar cuma update aja kayak aku lagi ngerjain skripsi apa. Jadi dia focusing on his S2 yang bentar lagi sungkara cepet kelar. Jadi ya, dan aku di sini fokusnya ke social media, bantuin mama untuk restoran dan branding ya. Kita gunakan ilmu kita itu guys ya. Jadi begitu. Oke. Tadi udah gini ya. Next. Jadi sekarang ada satu pertanyaan nih. Menurut kakak green flag itu apa? Red flag itu apa? Wow, by the way guys, kita nyiapin ini. Iya, ini props untuk nanti ya. Iya, ini kita props untuk games. mainan nanti, cuma Oke. Apa tadi pertanyaannya? Jadi green flag itu apa? Red flag itu apa? Menurut aku? Iya. Sebenarnya selama ini tuh nggak ada definitive answer nggak sih? Kayak green flag itu apa, red flag itu apa? Tergantung orang, jadi kalau misalkan kita bilang menurut kamu ini green flag exactly. tergantung orangnya merasa kayak apa. Betul. Cuman kayak yang dari aku lihat dari sekitar, terus yang aku kayak pelajari dari like social media dan segala macam, yang aku tahu sih red flag dulu ya. Red flag itu kayak I don't know, like a behavior, perlakuan, entah itu verbal, apa itu fisik, yang berpotensi untuk merusak suatu hubungan. Betul. Ya, itu aja sih. Benar. That's like just in a nutshell, itu kayak conclusionnya aja. Terus green flag ya kebalikannya. Kayak healthy relationship in like general, kayak open communication, emotional security gitu. Kalau menurut Kak Sarah? Iya sama sih. Iya kan? Sebenarnya kalau kita ditanyain green flag sama red flag itu nggak ada definisi pasti. Kayak melihat dari warnanya aja gitu kan. Green ya berarti sih. Ya, green itu berarti kayak yang baik. Betul. Yang red, yang rar gitu kan. Yang rar. Iya, jadi kayak emang lumayan kelihatan sih. Iya kan. Cuma untuk beberapa wanita emang kadang kita tuh suka sesuatu yang challenging. Jadi kita suka yang sedikit ada red-rednya itu sih. Soalnya nggak tahu nggak sih kayak ada quotes gitu. Apa? Kayak all good boys goes to heaven, but bad boys bring heaven to you. Iya, jadi yang kayak kita tuh emang aku nggak tahu sih, maksudnya ini biologically speaking tentang cewek atau apa, kayak I don't know why we like challenge di cowok. Cuman ya kadang ya gitu aja sih. Terus at the end of the day yang disalahin siapa? Ceweknya. Kayak kenapa sih kamu kalau udah tahu kayak red flag masih milih ya? Gimana ya? I don't know. I mean, we like challenge guys. Jadi oke, langsung aja yuk. Kita langsung ke durasi ya kebetulan. Speaking of yang masa lalu nih, kamu pernah nggak sih misalkan nih ada 2 cowok yang deketin, lagi single ya, ada 2 cowok yang deketin, yang satu ini kayak kelihatan banget dia tulus, baik, tapi kayak kamu ujung-ujungnya tuh milihnya tuh yang red flag gitu. Pernah nggak ya? I mean personally. Ya pernah. Pernah deh. Ya kayaknya pernah deh. Cuman itu nggak sampai yang kayak serius nggak sih? Cuman ya untungnya ya. Cuman kayak
Cuman kayak ngedeketin doang ada. Oh ada. Ada. Iya. Ada. Cuman ya exactly itu kayak contoh nyata sih gimana kayak yang jelas-jelas walking forest ya, hutan berjalan itu kayak dihempaskan begitu saja untuk sebuah bendera merah ini gitu. Bendera merahnya tuh udah kayak merah neon ya guys, benar-benar merah stabilo, tau gak sih? Iya, tapi pas waktu itu aku nggak ngerti sih apa yang ada di pikiran aku. Cuman I think it's like apa ya, those moment yang kayak red flags itu lebih attractive. Saya kayak nggak tahu ya, kalau I don't know, I don't know. SMA gak sih? Itu pas zaman SMA. I don't know about you guys, tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kayak red flag itu justru lebih kayak attractive and challenging daripada green flag yang gitu-gitu aja? Betul, karena mungkin ya karena green flag itu kadang ngerasa kita tuh boring, bukan boring ya, tapi kayak karena saking mulusnya itu kayak ya udah. Iya. Kayak ya udah gitu. Dan kadang tuh kalau red flag tuh kayak apa ya? Maksudnya nggak mulus, kayak ada ngerti kan? Ada adrenalin rush. Ada adrenalin rush. Tapi ini nggak boleh. Ini jangan ditiru. Ini jangan ditiru. No. Tapi sekarang kan kita sudah menjadi diri yang berbeda. We have our own partner that we love so very much gitu. Jadi ya yang pas biarlah yang pas. Iya, begitu. Oke, tapi nih guys, dikit ya. Itu pas si Nasya dideketin sama cowok itulah. Itu benar-benar satu semua temen cewek kamu tuh yang kayak berdoa, tau gak sih, kayak Nas semoga kamu gak sama dia, Nas jangan Nas, kayak Nas jangan kayak baper sama dia, Nas kayak juara kayak udah ya, tapi Tuhan emang baik. Tuhan memang menyayangi hambanya itu. Iya, betul sekali. Next. Nah, terus sekarang nih ya, aku sering lihat banget, dan pasti kalian juga sering lihat banget lewat di TikTok nih, terutama cewek-cewek itu suka bikin standar-standarnya sendiri. Yang sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan hakikatnya, bukan hakikat sih, apa ya? Apa sih yang namanya tuh kayak bukan green flag, kayak basic. Bare minimum. Oh iya, bare minimum. Jadi kayak gara-gara TikTok nih ya, yang seharusnya sebenarnya itu bukan bare minimum, tapi gara-gara TikTok tuh jadi ada standarisasi sendiri yang menurut aku jadinya tuh kayak untuk pihak cowok ya sekarang tuh kayak berat banget buat mereka. Jadi kayak untuk ya memenuhi bener-bener bare minimum, kayak set the bar too high untuk Iya. partnernya ya. Iya sih. Yang Contohnya. Kayak misalkan cowok itu harus apa ya? Aku nggak tahu ya ini itu, tapi kayak kebanyakan itu mereka bilang kalau misalkan cowok itu harus yang ngebiayain semuanya. Kayak kalau misalkan ngedate apa itu bener-bener harus cowok yang biayain, sampai cowok kalau misalkan kayak kita nih sebagai cewek pengen sesuatu tuh harus dibeliin apa. Jadi itu kayak jadi suatu hal yang kayak udah bare minimum tuh gak sih? Padahal kan kita yang namanya berpasangan itu nggak selalu harus kayak cowoknya yang untuk effort itu, ngerti nggak sih? Kan kita bisa kayak kalau misalkan ngedate, misalkan dia ngebeliin makan, kita bisa beliin hal yang lain. Equal itu, effort lah dari kayak pasangan. Jatuhnya ceweknya pengen yang lebih, ngerti nggak sih? Yang minta lebih, padahal ceweknya ya. Oke, iya sih. You get me? I get you. Yeah. You get her? You yang nonton. Tapi mungkin ada beberapa cewek yang bakal hit sih, kayak ya emang mestinya sih kan itu semuanya emang harus cowok yang biayain, apalagi nanti setelah kayak marriage life it will be kayak difficult. I think kayak yang paling penting itu we know kayak the boundaries ya sih. Betul. Boundaries between pacaran sama udah nikah gitu. Iya betul. Kalau udah nikah ya masih oke lah, kayak misalnya suaminya as a husband beliin apa itu oke. Cuma sekarang tuh pas pacaran di setnya kayak gitu, yang dimana pas pacaran harusnya kayak go together dulu, yang ya gitu lah. Karena standar social media. Iya. Itu kan? bener sih. That's so true. Iya kan, jadinya kayak yang terus ada juga kadang tuh kalau misalkan kita lihat yang sebenarnya tuh harus red flag, kadang suka diputar balikin gitu loh, jadi green flag.
Kayak ngerti kan? Oke. Ini contohnya nih, aku Mhm, baru mhm. aja lihat lewat Mhm. di TikTok Mhm. kayak tentang posesif. Oh. Misalkan ada beberapa cewek yang emang suka kayak misalkan Diposesifin. kayak cewek keluar kayak angkat kayak gitu. Ada cewek yang suka, cuma kayak menurut cewek tuh ada beberapa yang bilang tuh green flag gara-gara TikTok Nah, gitu makanya loh. dari awal tuh aku bilang kayak nggak ada definitif Betul. answer green flag itu apa, red flag itu apa. Karena kayak tergantung persepsi orang dan gimana cara mereka Iya. ngejalanin hubungan masing-masing deh. Benar. Karena kayak kalau kamu kira tuh green flag, tapi for me that's not a green flag Iya, gitu. iya, Oops. Gitu. Jadi yang Benar kayak sih. I think it's different to all people. Iya. And we embrace that, girl. It's fine. Maksudnya kayak selama kamu nggak bener-bener, Iya. selama kamu tahu batas sih, Iya, red flag sama green flag itu apa, I think that's Betul. just fine. Iya, yang penting kaliannya nyaman. Ya, pokoknya jangan sampai yang kalian tuh ketakutan, ngerti nggak sih? Safe relationship. Iya, betul. Jadi, oleh karena itu kita mau main game sedikit untuk menunjukkan kalau misalkan ini tuh green flag, red flag, atau beige flag sih, gitu. Jadi di depan kita ini sekarang udah ada props ya kakak ya. Jadi ini lucu banget propsnya. Jadi Udah pernah dipakai belum? Belum pernah. belum, marknya keburu keluar. Capek banget. Jadi ini untuk green flag, kita punya 2. Iya, Jadi kayak masing-masing ini. 1. Terus beige flag karena nggak ada warna beige lagi, jadi kita pakai yang putih. Ini kita pakai label. Terus red this is for red flag. flags. Oke, jadi kita bakal yang kayak harusnya bendera sih jujur, tapi Iya, ya karena kita tapi unik aja sih. Jadi Unik dikit ya. betul. Ini Oke. Kita pakai. Oke. Transition. Woo. Coba kah? The first one. Dia chat kamu tiap hari, tapi cuma malamnya aja. Oh, tiap hari. Maksudnya chatannya konsisten tiap hari tapi cuma malam doang. Berkomunikasi tapi malam aja. Oke, 1, 2, 3. Aku kayak beige flag leaning to green. Iya. Oh, iya. Beige flag leaning to green. Iya. Oke, kamu kenapa? Kenapa green flag? Kita harus kayak kasih our justification juga, kayak reasonnya kenapa. Oke. Kenapa aku bilang green flag? Karena dia masih nyempetin untuk komunikasi. Terus emang kan kita nggak pernah tahu ya, kadang tuh ada beberapa pasangan kita yang emang nggak suka diganggu pas lagi kerja atau selama dia melakukan aktivitas. Yang penting dia tuh ada waktu buat kita, kayak ngasih waktu, walaupun itu ya cuma malam aja. Yang penting kan dia ngasih tahu misalkan dari pagi dia ngapain, berkabar. Yang penting dia komunikasi aja tuh bagus. That's true. Sama sih, maksudnya kayak more or less 11-12. Tapi kayaknya yang harus kita highlight itu kayak konteks nggak sih? Kayak the reason kenapa dia cuma bisa berkabar malam. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Kayak misalnya kayak misalnya dia sibuk, selama kayak alasannya relevant dan selama emang it's acceptable, jadi harusnya nggak apa-apa. Cuman kayak yang tadi Sarah bilang sih, soalnya kan kita punya aktivitas masing-masing. Jadi selama dia berkabar kayak aku bakal sibuk seharian, aku bakal nggak ada kabar segala macam, terus kayak emang malamnya di chat lagi, it's gonna be fine. It's fine gitu. Soalnya personally aku sendiri kayak aku sama my pasangan yang sekarang, kita punya rutinitas kecil kayak our daily routinity. Kita emang setiap malam itu call dan emang kayak that's just where we kayak sit terus kayak talk about the day. Iya kan? Jadi yang kayak nggak harus chatan tiap detik atau tiap menit gitu. So it's nice, actually green flag, beige flag leaning to green. Ya, tergantung alasan cowoknya juga. Konteksnya ya girls, inget konteksnya. Ngechatnya malam doang. Kalau emang dia nggak ada kerjaan, tapi ngechatnya malam doang, itu agak itu aneh. Beda. Itu sih janggal. Itu beda ceritanya. Iya itu. Janggal Fuck ya. it. Oke, second next. one. Oke, dia nggak suka terlalu dekat sama teman cowoknya. Jadi dia nggak suka kamu terlalu dekat sama teman cowok. Beige flag, I guess. I guess it's beige flag. Ya, beige. Ya sih. Soalnya kayak, ya he's our partner, dia pasangan kita. Iya, dan dia punya emang every rights untuk cemburu, atau emang kalau dia merasa nggak nyaman kan, karena kalau bisa di relationship we talk about kayak
boundaries. boundaries. Terus gimana kita usahain supaya kayak pasangan kita tuh feel comfortable in every decision we make. So mungkin kayak kita highlight the kata terlalu ya. Kayak terlalu deket. Terlalu deket means like out of the boundaries kan. Iya, betul. Misalnya kalau cuman kayak dekat sama cowok, as in yang kayak konteks like temen cowok gitu yang kayak kalian jarang ketemu terus kayak sekalinya hang out tapi rame-rame, I think that's gonna be fine. Iya, cuman kalau kayak terlalu yang kayak kalian nggak ada boundaries, I think itu bisa kayak dipertanyakan. Ya misalkan kayak tiap hari ketemu terus itu agak Tapi untuk konteks ini yang dia nggak suka kamu terlalu dekat sama cowok, I think it's a beige flag for me. Ya, jadi kayak ya begitulah ya guys. Oke, to the third one. Oke, dia lebih prioritasin hobi over you. Kalau kamu masih prioritasin hobi, mending gak punya pacar. Gak usah kamu punya pacar, gak usah kamu in a relationship. Sana aja tuh sendiri sama hobi kamu. Nikahin aja tuh hobi. Ya, tapi ya sih, kalau misalkan emang bener-bener kayak di waktu-waktu kayak genting yang seharusnya dia prioritasin ceweknya, tapi dia malah memilih kayak ngelakuin the things he love, itu namanya egois. Jadi go run girls. Run away. Run away. Run away girl. We don't want that. Because your boy atau your partner supposed to punya balance time management between hobby sama you. Betul, dia konsisten tapi nunjukin effortnya gini. Enggak, maksudnya mungkin kayak kan kita sebagai cewek in general we do love sweet words kan. Yes, betul. Ya kan? Maksudnya kayak kita suka mendengar pasangan kita yang kayak I love you out of nowhere. Kamu cantik banget out of nowhere gitu. Jadi good job sayangku. I'm very proud of you sayang. Kayak give me that. Iya, jadi maksudnya mungkin kayak dia itu konsisten untuk nunjukin effortnya, tapi emang dia nggak words of affirmation aja. It's a green flag for me. Maybe he shows his love in another way. Betul. Maybe it's just not by words, maybe it's by action. Mungkin emang love language-nya dia nggak affirm. Gifting, maybe it's by physical touch or I don't know. Betul, kan yang penting konsisten. Itu aja sih. Walaupun udah berapa tahun, ya tetap konsisten. Oke? Iya. Next. Dia hilang saat lagi ada masalah. Jadi dia tuh sering silent treatment setiap kali kalian ada masalah berdua. Tapi ujung-ujungnya diobrolin nggak? Atau kayak ya udah dipendem sampai agak bakal diomongin kayak di silent treatment aja. Padahal itu maksudnya kan harusnya masalah. Ya udah kayak kalian ngomongin berdua, tapi dia silent treatment, kayak misalnya kayak menghilang tiba-tiba apa? Kayaknya beige to red deh. Soalnya tergantung konteks lagi. Misalnya kalau silent treatmentnya di saat itu, gimana ya? Saya kan ada orang yang kayak apa sih? Masalahnya itu aku anjir. Maksudnya kan ada tipe orang yang kayak kalau kalian lagi bertengkar, dia tuh bakal lebih milih untuk sendiri dulu kan, untuk menepi daripada kayak they lash out to the partner. Jadi mereka mending yang kayak ya udahlah aku diem dulu gitu. Iya, betul. Itu sebenarnya bisa dimasukin ke silent treatment sih, karena kayak kamu nggak langsung resolve the conflict di sana. Cuman ada beberapa orang yang emang milih approach kayak gitu daripada nanti makin ribet kan, makin rumet gitu. Tapi itu beige flag. It's a good thing untuk kamu kayak tahan your emosi dulu, terus kayak menepi sebentar, just to kayak calm down, do not lash out segala macam. Terus nanti diobrolin lagi. Makanya tadi aku tanya kayak nanti ujung-ujungnya diobrolin nggak? Misalnya kalau enggak, red flag. Misalnya kalau dia cuma yang kayak go away, puff gitu, terus yang kayak kita nggak ada apa-apa, kita nggak ada masalah sama sekali. Misalnya kalau ini ada lebih gede. That's me. Maksudnya that's for me. Iya. Kalau buat aku sih agak sedikit red flag ya. Cuma masalahnya aku tuh kayak gitu. Jadi kayak kamu kayak gimana? Maksudnya kamu yang silent treatment? Iya. Aku kayak gitu soalnya. Tapi di ini nggak? Tapi diomongin lagi nggak abis itu? Dan untungnya dan untungnya
suara motor dikit. Tapi untungnya sih kayak cowokku tuh selalu bilang kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini terus, apa-apa tuh dipendam karena suatu saat takutnya ada masalah yang lebih besar lagi. Tiba-tiba kamu meluap, kayak emosinya meledak gitu. Nah itu Takut sih, banget. itu yang kayak lumayan Ya, repot. karena itu aku pernah juga kayak gitu dan itu it's jelek lah istilahnya. Cuma I'm still working on it, so I guess Okay, there's always room for improvement. Like it. Ya, Pegel ya guys ya, aku duduknya jujur. Oke, next. dia itu orangnya terlalu cepat bilang cinta atau kayak love bombing. Kayak ya. Oke, Oke, 1, 2, 3. Oke, kamu dulu. Oke, kenapa aku bisa bilang beige flag? Karena nggak semua orang yang love bombing itu ujungnya kayak mereka tuh nggak serius. Kadang apa yang mereka bilang di awal tuh ya emang cara nunjukinnya tuh kayak gitu. Mereka tuh langsung to the point. Karena dulu juga Jiel itu juga kayak gitu. Aku baru kenal dia, bayangin guys, aku baru kenal dia seminggu. Tiba-tiba ini aku ingat banget dia bilang ke aku pas kita lagi berdua, dia bilang, Sar, aku tahu kita baru cuma seminggu, tapi aku mau serius sama kamu. Kalian kaget nggak digituin? Padahal kalian baru seminggu kenal ya, bukan kayak konteksnya sebelumnya tuh nggak temenan, nggak apa, kenalnya seminggu. Coba dia bilang gitu. Tapi ya ujungnya ya emang dia beneran serius. Jadi kayak for me it's kayak beige. Tergantung ya. Ya, balik lagi sih sebenarnya tergantung. Iya. Ya, it could be beige kalau konteksnya kayak gitu. Benar sih, nggak semua orang yang love bomb di awal itu nggak serius. Cuman well, in general. Iya, in general, I guess. Unfortunately, this, ini sih. Kamu pernah ya? Aku pernah. That's why I said it's a red flag. Karena I mean it's good if it turns out kayak kamu, that's gonna be very good. Cuman yang marak terjadi di masyarakat kan kalian maksudnya kayak satu di love bomb and then tiba-tiba kayak hilang gitu kan, ghosting kayak puff gitu, itu kayak Casper. Sakit banget sih itu. Exactly, itu sakit banget. So that's gonna be a huge red flag. Cuman misalnya kalau emang soalnya aku sama my current partner juga sebenarnya lumayan cepat sih. Kita jujur kita deketnya lumayan cepat sampai akhirnya kita kayak serius ya? Serius. It's lumayan, maksudnya nggak sampai yang kayak PDKT 6 bulan atau kayak berapa 8 bulan tuh nggak sampai kayak gitu. Oh, berarti kita satset ya? Kita lumayan satset, and sekarang it's going pretty well. Gitu. Tapi jadi ya, maksudnya kayak I think you have to work on like the konteks. sama the konsistensi balik lagi. Misalnya kalau emang dia love bomb di awal, terus emang dia kayak show effort and consistency, I think that's fine. I think that's totally okay. Cuma kalau tiba-tiba kayak puff, bye, kayak agak gimana ya? Guys. Oke. Ini yang last ya. Oh, ini last. Aku kira tadi last. Nggak. Ini terakhir. Oke. Dia orangnya tuh terlalu open sama masa lalu, apalagi dia sering ngebahas tentang mantannya. Oke. Aku pinjem dong sekarang, tuker. Kamu gak suka dia ya? Enggak, maksudnya kalau dari tadi udah kayak gitu. I want something new. Oke, kita 1, 2, 3. Oke, kamu dulu. Kalau konteksnya dia terlalu banyak, kalau konteksnya dia terlalu sering bahas tentang mantannya, agak menuju red. Karena kayak, kan we're in a relationship, terus kayak ngapain kamu bahas mantan kamu terus, itu agak aneh. Cuma kalau dia open sama masa lalunya, kayak he's willing to kayak talk through it, kayak misalkan kita tanya apa, dia ya udah gitu, itu masa lalu aku, ya udah biarin. Itu menurut aku agak beige ke green ya, karena
kan dari kita juga kadang cewek-cewek tuh penasaran ya. Dia itu tuh aku salah satunya. Gimana? Aku juga gitu kan. Aku salah satunya tuh selalu nanyain kayak about his past. Padahal dia tuh orangnya kayak ya udah lempeng aja gitu. Tapi kadang aku sih yang kayak jadi kamu gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan dia terlalu sering bahas mantan lebih cat. Cuma kalau dia open ke masa lalunya dia, kita tanyain juga kayak ya udah dia jawab jujur aja gitu. Menurut aku ya beige ke green lah. That's true. Itu aku setuju. Tapi kenapa aku bilangnya beige ke green? Karena kayak aku ngeliatnya in general, I guess. Maksudnya bener sih kalau emang dia brought up his ex selama-lamanya. Maksudnya kayak sering banget dia brought up ex di setiap conversation. That's gonna be a red flag. Because kayak, why? Gitu. Why people? Cuman yang aku highlight di sini kayak open communication-nya sih. Kayak open communication. Soalnya aku selalu pegang prinsip open communication equals to emotional security in relationship. Clock it. You're that girl. Gitu. Jadi maybe yang di highlightnya open communication. Sama misalnya kalau emang dia open to the past, berarti he udah selesai sama pastnya dia. Jadi nggak bakal bawa emotional dari past ke current relationship. So that's good. Betul. Oh iya, sama to add on, kadang itu ada beberapa orang yang agak sensi banget, apalagi kalau ditanya tentang masa lalu, itu kadang nunjukin gak sih kalau orang itu kayak belum 100% kayak move on with his past. Kadang ya, kayak misalnya kayak kita nanya kayak tentang kamu kayak gini sama mantanmu, dia kadang selalu kayak risih kayak apa sih gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana guys? Ya menurut kalian gimana? Aku pengen tahu aja sih. Karena aku pun kayak nggak tahu sih kayak the right answer to that. Exactly. Ya begitu. Oke. Jadi yang perlu kita garis bawahi di podcast atau conversation girls kita kali ini Girls adalah Corner. Untuk kalian selalu tahu kalau misalkan kalian in a healthy relationship itu pasti ngebuat kalian itu nyaman, tenang, dan makin bahagia dibanding kalian pas single. Kalau misalkan kalian makin suram ya ketika kalian di relationship itu, ya berarti there's something wrong, dan lebih baik lagi untuk sadar akan green flag dan red flag pasangan sebelum kalian beneran jadian. Karena itu bisa jadi salah satu hal yang kalian suara ambulan. Lupa lagi tadi aku di mana. Lebih aware sama green flag and red flag in a relationship. Sebelum PDKT kalian harus lebih aware tentang green flag dan red flag ya sebelum pacaran ya. Karena itu bisa menjadi satu hal yang kalian kayak ini beneran gak sih, cocok gak sih jadiin pacar jadi consideration sebelum lebih serius. Betul sekali. Karena nanti kalau udah pacaran tuh susah guys kalau misalkan kalian tiba-tiba kalian udah tahu nih red flagnya dia tuh yang bener-bener kayak nggak enak banget, tapi kan tetap jalan, nanti pas udah pacaran agak susah untuk kalian putus gitu atau kayak karena menurut aku nanti pas waktu udah pacaran it's gonna be late, karena yang kayak tadi kita bilang bakal banyak twist. Jadi you know it's a red flag, tapi karena kalian udah pacaran terus kayak I love him, I love her. Jadi buta guys, jadi buta gitu. Soalnya kita emang secara biological ya, secara neuroscience, love is indeed make people blind. Bener. Oh ya, kita tanya tentang psychology side itu emang kayak gitu ya? Neuroscientifically speaking emang sih. Kayak gitu. Kayak love really do make blind, karena saat kita kok jadi tiba-tiba intermezzo. Tapi interestingnya gitu sih, karena pas waktu kita kayak jatuh cinta, kita tuh kayak ada yang namanya like dopamine rush. Oh iya, I heard. Yeah. Dopamine rush kalau di cowok itu namanya kayak gempa testosterone or something. Jadi it really does make your brain itu yang kayak not in a right function untuk berpikir secara normal. Jadi kalian harus juga punya temen yang netral, yang netral dan berpikir dan realistis, logik logik dan realistis. Karena saat kita jatuh cinta, we cannot think logically atau realistically, gitu. Ya,
Jadi ya begitu. Iya betul. Tapi mungkin for add on, iya sih benar. Maksudnya in conclusion untuk kayak conclude everything, emang sih nggak ada definitive answer green flag sama red flag itu Betul. apa. Itu semua kayak balik lagi ke persepsi masing-masing. Cuman ada sih beberapa behavior atau beberapa kayak personality yang udah pasti banget itu red flag. Iya, Maksudnya betul. kayak abuse, Iya. that's not gonna be a green flag. No, If you think girl. it's a green flag, then there's something definitely wrong Wrong. with you. Iya, jadi kayak sebenarnya kita udah tahu yang paling Iya. obviousnya apa gitu. Terus sisanya kayaknya emang sesuai boundaries dan perspektif perspektif masing-masing. Betul. Gitu. Ya kalau udah abusive relationship, toxic relationship, That's just like just screams run, red flag. Atau enggak ke psikiater sih. Sebelum itu run dulu. Ya, sebelum ke psikiater run dulu, Run dulu. baru kalian itu. Iya, gitu. Ya. Relationship is supposed to make you guys feel happy. Ya. Itu. Relationship is aku ada ketemu quotes nih kemarin aku baca. Relationship itu kan 2 orang. Jadi kayak it's supposed to complete each other. Yes. In a healthy and in a happy way. Yes. Jadi misalnya kalau kayak relationshipnya do nothing other than that, Maybe it's not him. Maybe it's not him, girl. I'm so sorry. I'm so sorry, girl. Yeah, I mean love should be easy gitu. Yeah. Oh yeah, betul itu. Yeah, love should be easy. Both ways. I guess that's it for today's episode podcast of green flags and red flags in a relationship. So next kita bakal bahas yang lebih seru lagi. So stay tuned. Literally bakal lebih seru lagi. Yes. Bye, the girlies. Bye, girlies. We'll see you guys in another episode of The Girls Corner. Bye.